Alhamdulillah, ini ada juga beberapa pertanyaan mengenai kurban pula, yaitu adalah mana yang lebih didahulukan, akikah atau berkorban. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akikah dan kurban ini sama-sama hukumnya adalah sunnah. Ya, sama-sama hukumnya adalah sunnah. Kalau yang namanya ibadah kurban itu waktunya adalah hari raya Idul Adha ditambah 3 hari, yaitu hari tasyrik. Ada 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Ini ibadah kurban. Adapun ibadah akikah, kapan dikeluarkan itu ibadah akikah? Yang paling utama akikah itu dikeluarkan di hari ke-7 daripada kelahiran anak tersebut. Kalau tidak di hari ke-7, di minggu depannya hari ke-14. Tidak di hari 14, di minggu depannya hari ke-21 dan seterusnya. Kalau yang namanya ibadah akikah ini Allah bebankan melaksanakan adalah orang tua. Ibadah akikah adalah hak anak yang orang tua yang mengerjakannya. Sampai kapan orang tua dia dibebankan untuk mengeluarkan akikah anaknya? Yaitu sampai ketika anak sampai pada usia akil baligh. Setelah anak dia sampai pada usia akil baligh, sedangkan orang tuanya belum mengeluarkan akikah, maka tidak ada anjuran untuk orang tua, tidak ada perintah sunnah untuk orang tua untuk mengeluarkan akikah anaknya. Akan tetapi anak tersebut yang menanggung akikahnya sendiri kalau dia sudah sampai usia baligh. Kalau kita ditanya, atau misalnya kita bingung di antara dua, mana yang saya dahulukan antara akikah dan juga ibadah Idul Adha berkorban? Kita lihat ketika kita punya harta untuk membeli seekor kambing atau membeli hewan ternak yang lain, itu mendekati dengan ibadah korban atau tidak. Kalau memang telah mendekati waktunya ibadah korban, maka ibadah korban lebih utama. Kenapa sebabnya? Karena akikah bisa bebas dia laksanakan kapanpun juga. Berbeda dengan ibadah korban, hanya diperintahkan di 4 hari tersebut, 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kalau sudah dekat dengan ibadah korban, maka ibadah korban lebih utama. Karena akikah bisa dilaksanakan kapanpun juga. Iya. Kemudian ada sedikit pertanyaan juga, bagaimana hukumnya korban diniatkan sebagai akikah juga? Iya, ada seseorang dia mengeluarkan korban, dia niatkan pula untuk akikah dengan korbannya tersebut. Maka bagaimana? Di dalam kasus seperti ini, para ulama mereka berselisih pendapat. Ibnu Hajar, seorang ulama yang besar, beliau mengatakan kalau misalnya berkorban dengan niat untuk akikah juga, maka korban dan akikah tidak ada pahalanya sama sekali, batal semuanya. Iya. Tapi menurut Imam Romli, kalau dia berkorban sambil dia niati akikah, maka sah mendapatkan dua-duanya. Ya, jadi mungkin tinggal kita pribadi ini mampu tidak untuk membeli sendiri-sendiri. Kalau kita mampu membeli sendiri-sendiri, ya sudah, kita beli korban, kita juga beli akikah. Tapi kalau kita tidak mampu membeli sendiri-sendiri, maka alangkah baiknya kita niatkan korban sambil kita niatkan akikah untuk anak kita. Nah, hukumnya adalah seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan pula, bagaimana meniatkan korban untuk orang lain? Ya, bagaimana meniatkan korban untuk orang lain? Ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita niatkan korban itu untuk orang yang sudah meninggal, kita niatkan korban untuk orang yang sudah meninggal, mungkin orang tua kita atau mungkin sanak famili kita yang lain yang sudah meninggal dunia, mayoritas para ulama mereka sepakat bahwasanya berkorban diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu tidak sah, kecuali kalau mendapatkan wasiat daripada orang tersebut yang meninggal. Sebelum dia meninggal, dia berwasiat untuk dikeluarkan korbannya, itu baru sah. Tapi kalau tidak ada wasiat, mayoritas ulama mereka mengatakan tidak sah. Akan tetapi ada sebagian ulama-ulama yang lain mengatakan hukumnya tetap sah. Kenapa sebabnya? Karena itu hukumnya sama seperti amal jariyah. Hukumnya sama seperti mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan itu sudah pembahasan yang dibahas sama para ulama. Sebagian mengatakan sah, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Ya, lebih baik kita ikut dengan pendapat mayoritas daripada ulama, karena itu adalah mayoritas para ulama yang telah sepakat di dalam masalah itu. Taib. Kemudian juga ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting juga di dalam masalah korban ini, ya, masalah korban ini penting juga kita perhatikan, ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan.
Di antaranya perkara yang sangat perlu untuk kita perhatikan, yaitu adalah orang yang berkorban itu disyaratkan adalah orang Islam. Orang yang berkorban disyaratkan dia adalah orang yang Islam, maka tidak boleh non muslim dia berkorban. Maka andai kata ada seorang non muslim yang mungkin dia dermawan, dia ikut menyerahkan kambingnya ke dalam masjid untuk dikorbankan dan dibagikan kepada para tetangga yang ada di masjid, maka hukum korbannya tidak sah, akan tetapi jatuhnya seperti bagi-bagi daging seperti itu saja. Tidak ada fadilah korban sama sekali. Kenapa? Karena yang berkorban adalah non muslim. Begitu juga penerima daging, orang yang dikasih daging korban tidak boleh daripada non muslim. Tidak boleh daripada non muslim. Harus yang diberi daging korban itu adalah orang muslim. Kalau misalnya hewan korban itu diberikan kepada non muslim, maka imbasnya bisa jadi ibadah korbannya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disyaratkan bagi orang yang berkorban itu adalah orang muslim. Kemudian juga perlu untuk kita perhatikan, seseorang yang dia berkorban unta atau dia berkorban sapi, itu boleh unta dan sapi itu sifatnya urunan maksimal 7 orang. Kalau misalnya ada orang kaya dia korban sapi sendirian tidak masalah, atau dia niatkan sapinya untuk dia dan istrinya 2 orang tidak masalah. Dia niatkan untuk anaknya 3 berarti 5, dia istri dan juga anak 3, 5 tidak masalah, maksimal 7 orang. Tapi kalau misalnya unta dan sapi yang urunan ada di situ, yang diniatkan di dalam korban sapi atau unta tersebut lebih daripada 7 orang, maka tidak sah korbannya. Kayak kita ambil contoh misalnya ada di beberapa perkumpulan atau mungkin ada di beberapa mungkin madrasah, ya sekolah-sekolah yang mungkin guru mengajarkan kepada anak didiknya untuk mengeluarkan uang untuk berkorban, diajari berkorban semenjak dini. Satu kelas korban dikumpulkan uangnya, dibelikan seekor kambing atau dibelikan seekor sapi, sedangkan satu kelas jumlahnya ada 20 orang misalnya, maka hukum korbannya tidak sah. Akan tetapi itu jatuhnya adalah sedekah. Kalau misalnya ada sekolah atau ada perkumpulan yang mengadakan urunan korban sapi lebih daripada 7 orang, maka hukumnya bukan korban, tapi dia mendapatkan pahalanya sedekah. Ya, bukan untuk berkorban. Itu kalau dia sapi ataupun unta. Sedangkan seseorang kalau dia berkorban kambing, maka disyaratkan ada di situ harus 1 orang, tidak boleh lebih. Orang dia korban kambing, maka orang yang korban itu harus hanya 1, tidak boleh lebih daripada 1. Ya, tidak boleh lebih daripada 1. Taib. Ini adalah beberapa yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita sedang berkorban. Terus juga mana yang paling utama? Seseorang dia mengambil bagian dari 7 orang untuk beli sapi, atau seseorang dia membeli 1 kambing langsung saja, tidak ikut kelompok untuk patungan membeli sapi, tapi dia beli seekor kambing, dia keluarkan 1 kambing. Mana yang paling utama? Ulama mengatakan kalau misalnya 1 orang dia keluarkan sapi, itu jelas paling utama. Tapi kalau misalnya sapi itu urunan 7 orang, maka setiap orang itu sebenarnya yang paling utama dia keluarkan seekor kambing. Jadi itu yang paling afdal dan itu yang paling utama, kata para ulama seperti itu. Adalah yang paling utama adalah mengeluarkan kambing. Ini dari beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Begitu juga diusahakan ketika kita berkorban, diusahakan jangan di tanggal 13 Dzulhijjah atau di akhir daripada hari tasyrik. Mengapa demikian? Karena ada sebagian para ulama, karena ada sebagian daripada para ulama di luar daripada mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya korban itu di tanggal 10, 11 dan 12. 13 ada ulama mengatakan tidak boleh untuk berkorban. Jadi yang paling baik kalau kita mampu berkorban, keluarkan tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12, jangan tanggal 13. Kecuali kalau memang keadaan darurat, kita mampunya membeli kambing atau membeli korban di tanggal 13, maka tidak masalah. Tapi kalau kita mampu diajukan, lebih baik, lebih utama, yaitu di depan tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12, untuk keluar daripada khilafnya para ulama yang mengatakan tanggal 13 tidak sah untuk berkorban. Taib. Itu beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ketika kita sedang berkorban. Terus yang terakhir juga, yang paling penting juga,
Kalau seseorang dia sudah bertujuan mau berkorban, maka dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia sembelih itu hewan korbannya, makruh hukumnya untuk dia cukur rambut, makruh hukumnya untuk dia potong kuku, makruh hukumnya dia untuk melepas sesuatu daripada tubuhnya, rambutnya atau kumisnya atau jenggotnya dan lain sebagainya, bulu ketiaknya, bulu kemaluannya, makruh hukumnya untuk dipotong. Ya, bagi orang yang sudah bertujuan mau berkorban, maka mulai tanggal 1 sampai dia berkorban, dimakruhkan dia untuk mencukur rambutnya, untuk memotong kukunya, mencukur bulu ketiak, kumis, jenggot dan lain sebagainya. Hukumnya adalah makruh. Kecuali kalau dia bertujuan berkorban itu baru di tanggal 5 Dzulhijjah. Sedangkan di tanggal 4-nya dia sudah cukur rambut. Ketika dia cukur, dia belum ada tujuan mau berkorban. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala kasih dia rezeki di tanggal 5 Dzulhijjah, dia punya harta lebih, dia niat untuk berkorban, maka dari tanggal 5 itulah mulai dia niat untuk berkorban sampai dia korbankan, makruh hukumnya untuk mencukur rambut, kuku, bulu ketiak, kumis, jenggot dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam berkorban. Wallahu a'lam.